Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nur Izzatul Karimah dengan NIM 22 1052 1038 dan teman saya Vivi. Saya Vivi Aprita dengan NIM 22 1052 1017. Dan saya Nova Ardana dengan NIM 22 10 52 10 14. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi kita pada hari ini. Nah, dalam presentasi kali ini ada 4 rumusan masalah yang akan dibahas. Yang pertama itu teori filsafat Pancasila, yang kedua makna sila kemanusiaan, yang ketiga contoh kasus penerapan sila kedua, yang keempat menganalisis contoh kasus dengan teori filsafat Pancasila. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke rumusan yang pertama, yaitu kajian teori yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sederetan kata yang merupakan suatu frase unsur inti sila tersebut. Unsur inti sila tersebut adalah kata kemanusiaan yang terdiri atas dasar manusia berimbuhan ke an. Makna kata tersebut secara morfologis berarti abstrak atau hal. Jadi, kemanusiaan berarti kesesuaian dengan hakikat manusia. Arti kemanusiaan dalam sila kedua mengandung makna kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat abstrak manusia. Isi arti sila-sila Pancasila adalah suatu kesatuan bulat dan utuh. Oleh karena itu, sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah dijiwai dan didasari oleh sila ketuhanan yang Maha Esa dan mendasari sila persatuan Indonesia. Karena persatuan tersebut maka istilah kemanusiaan yang adil beradab senantiasa terkandung di dalamnya. Keempat sila yang lainnya. Maka sila kedua tersebut, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berketuhanan yang Maha Esa, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu ada makna sila kemanusiaan yang akan dibawakan oleh Nova Wardana. Kepada Nova disilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai makna sila kemanusiaan. Menurut Nurdiaman dan Setijo, kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan keturunan. NKRI merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia yang kita singkat dengan HAM, negara yang memiliki hukum yang adil dan berbudaya beradab, negara ingin menerapkan hukum secara adil berdasarkan supremasi hukum, serta ingin mengusahakan pemerintah yang bersih dan berwibawa di samping mengembangkan budaya iptek berdasarkan adab cipta, karsa, dan rasa, serta karya yang berguna bagi nusa dan bangsa tanpa melahirkan primordial dalam budaya. Keanekaragaman masyarakat Indonesia selain dapat menjadi kebanggaan, namun dapat pula menjadi suatu ancaman yang serius bagi bangsa Indonesia. Adanya keanekaragaman memungkinkan suatu komunitas masyarakat tanpa memilih untuk hidup berkelompok dengan orang lain dan mungkin saja berbeda dengan ras, suku, budaya, atau bahasa yang dimiliki. Namun, adanya keberagaman ini kondusif pula menjadikan kelompok-kelompok tersebut saling membenci berdasarkan perbedaan yang ada di antara mereka. Menghadapi tantangan ke depan, bangsa Indonesia harus waspada dan siap dalam menghadapi era globalisasi seperti di bidang ekonomi, kemudian ancaman bahaya laten, terorisme, komunisme, dan fundamentalisme. Hal-hal tersebut menjadi suatu tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia yang bila mana kita suatu bangsa tidak bisa bersatu alias dalam kondisi terpecah belah, maka besar kemungkinan bangsa kita akan gagal dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, sangatlah penting bagi situasi seperti ini. Bila masyarakat Indonesia menerapkan sila kedua dengan baik, maka Indonesia mempunyai kemungkinan yang kokoh dalam menghadapi tantangan-tantangan dunia pada saat ini. Jadi, sila kedua dapat dikatakan sebagai salah satu jaring pengaman atas permasalahan yang ditimbulkan arus globalisasi.
Kasus pelanggaran HAM merupakan hal yang sangat erat dengan penyelewengan sila kedua dalam Pancasila. Kalau kita simak, kasus pelanggaran HAM berdasarkan sifatnya sebenarnya dapat dibagi jadi dua bagian, yaitu kasus pelanggaran HAM yang berat, seperti genosida, pembunuhan sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, dan perbudakan. Sementara kasus pelanggaran HAM biasa antara lain berupa pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang dalam mengekspresikan pendapatnya, dan menghilangkan nyawa orang lain. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nova. Selanjutnya itu ada pembacaan kasus penerapan sila kedua yang akan dibacakan oleh Vivi. Kepada Vivi disilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya itu kasus penerapan sila kedua. Pada kasus ini terjadi di Palembang, di mana keadaannya kasus perampokan yang disertai pembunuhan menghantui sopir taksi online di Sumatera Selatan. Kasus tersebut terus terjadi hingga menimbulkan korban jiwa. Sepanjang 2018, di Sumatera Selatan ini ada sekitar 2 kasus yang berhasil diungkap oleh Polda Sumsel. Pembunuhan dan perampokan dalam 2 kasus itu menggunakan modus yang sama, di mana tersangka berpura-pura menjadi pemesan. Kasus pertama itu menimpa Tri Widayantoro yang berumur 44 tahun yang ditemukan tewas dengan kondisi tulang belulang di kawasan Parit 6 Desa Muara Sungsang, Kecamatan Sungsang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Mulanya tulang belulang itu ditemukan oleh warga dan warga pun melakukan pelaporan kepada pihak-pihak atau institusi terkait. Nah, setelah dilakukan penyelidikan serta tes DNA, ternyata tulang itu adalah Tri yang menjadi korban perampokan, di mana mobil dari Tri Widiantoro tersebut juga hilang. Polda Sumsel lalu membentuk tim khusus 4 tersangka perampokan Tri Widiantoro yang akhirnya ditangkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan. Tidak hanya itu, ada kasus yang kedua yaitu kasus pada M. Aji Saputra yang berumur 26 tahun selang 3 bulan dari kasus Triwidiantoro ini, di mana Bapak satu anak ini ditemukan tewas tersangkut di jembatan Bruj, Kecamatan Babat, Toman, Kabupaten Musi, Banyumasin, Sumatera Selatan. Mulanya ketiga tersangka ini hendak membuang jasa Aji usai dieksekusi. Namun kondisi yang sudah menjelang pagi membuat para pelaku terburu-buru hingga tubuh korban tersangkut dengan kondisi leher terjerat tali. Setelah membuang tubuh korban, tiga pelaku tersebut langsung melarikan diri membawa kabur Aji. Dari 2 kasus demikian, para Kapolda Sumatera Selatan menghimbau para taksi online ketika mendapat pesanan dan penumpangnya itu berbeda, lebih baik tidak usah diambil karena jelas ada indikasi kerugian apalagi melewati jalan-jalan gelap dan jauh. Para sopir juga harus selektif terhadap calon penumpangnya. Imbau dari Kapolda dari Sumatera Selatan. Mungkin hanya itu untuk pemaparan kasus secara umum. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vivi. Selanjutnya yaitu kita masuk ke poin yang keempat, yaitu menganalisis kasus dengan teori filsafat Pancasila yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, berdasarkan kasus tersebut berkaitan erat dengan sila kedua yang mengarah kepada sikap dan tindakan yang adil dan beradab kepada seluruh umat manusia, di mana pelaku melanggar sila tersebut dengan melakukan tindakan kriminalitas yang merugikan banyak pihak dan tentunya melakukan pelanggaran HAM. Tentu pelaku punya kesadaran sikap moral dan tingkah laku yang rendah, sehingga ia berani melakukan pembunuhan tersebut. Pelaku juga tidak menunjukkan sikap saling mencintai sesama manusia yang merupakan salah satu instrumen dalam sila kedua. Tindakan yang semena-mena dilakukan oleh pelaku merupakan bentuk penyimpangan dari sila kedua. Karena dalam sila kedua, masyarakat bisa mengembangkan sikap tidak semena-mena kepada orang lain, apalagi sampai melakukan perbuatan kriminalitas kepada orang lain. Seharusnya, pelaku mempunyai sikap saling menghormati dan bekerja sama satu dengan yang lainnya. Menghormati di sini bisa dalam artian menghormati pekerjaan sang korban yang sedang mencari nafkah untuk keluarganya. Sampai malam hari bukanlah
keluarganya. Sampai malam hari bukannya malah melakukan perampokan kepada sang korban yang sedang bekerja. Selain itu, tindakan pelaku tidak memanusiakan manusia lain, karena pada sila kedua seseorang harus memanusiakan manusia lain sebagai makhluk Tuhan. Setelah ditangkap, harapannya korban juga bisa menerapkan sila kedua ke dalam pemeriksaannya. Caranya dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, dengan mengakui seluruh perbuatan yang dilakukan dan memberikan informasi secara rinci terhadap apa yang dilakukan kepada pelaku. Sehingga aparat polisi juga mudah untuk menyelesaikan masalah ini dan memberi keadilan untuk para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Untuk pelajarannya, kita harus menjaga adab dan sopan santun satu sama lainnya, dan menghormati hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing orang, sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran HAM. Baiklah, mungkin sekian saja presentasi dari kelompok 5. Saya tutup dengan membacakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.